Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi ajma'in ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan yang sangat mulia ini kita akan belajar tentang salam, izin, bertamu, undangan, dan adab-adabnya. Jadi bagaimana adab salam? Yang pertama yaitu sunnah memberi salam kepada yang dikenal atau yang belum dikenal. Kemudian bagaimana kita salam tidak hanya dengan orang yang dikenal saja, orang yang belum dikenal juga kita mengucapkan salam. Ini tandanya ada tawadhu, rendah hati. Kemudian kita memberi salam, hikmahnya akan menghilangkan takabbur atau sombong. Fadilahnya, yang memberi salam akan menghilangkan takabbur atau sombong. Kemudian mengucapkan assalamualaikum mendapatkan 10 pahala. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mendapatkan 30 pahala. Orang yang lebih utama adalah yang memberi salam terlebih dahulu pada orang lain. Dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi SAW mengajarkan, hadisun Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu diberi salam oleh ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, maka jawablah wa'alaikum. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bab tentang bagaimana kita menjawab salam kepada orang kafir. Kafir zimmi, ya, bukan kafir harbi. Kafir zimmi ini adalah orang kafir yang di bawah kekuasaan orang Islam. Kemudian tidak boleh mengucap salam dengan kalimat alaikassalam, karena itu adalah salam yang diperlukan oleh orang mati. Jadi tidak boleh mengucap salam dengan kalimat alaikassalam, karena itu adalah salam yang diperlukan oleh orang mati. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Nasai. Tidak boleh memberi salam ala Yahudi dan Nasrani, yaitu dengan melambaikan tangan dan memberi isyarat jari. Ya, jadi kita kalau mau salam jangan ikut-ikutan seperti ala Yahudi, Nasrani, melambaikan tangan seperti Miss Universe, tangannya muter-muter ya. Kemudian Nasrani ada salamnya dengan 2 jari, 3 jari ala metal. Nah, ini adat
kebiasaan daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kita tidak dilarang, maksudnya kita tidak boleh, jadi dilarang untuk ikut-ikut dengan cara salam seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian disukai mencium tangan orang alim dan terhormat. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Nah, kita cium tangan orang-orang alim, ulama. Tidak boleh menyambut orang yang datang dengan cara khusus bangkit berdiri untuk menyambutnya. Nah, ini kalau sampai orang itu menjadi jumawa, sombong ya. Jadi kalau memang itu ulama masih diperbolehkan. Kemudian disunnahkan memberi salam ketika memasuki rumah dan keluar rumah, baik di rumah sendiri atau orang lain, walaupun rumah itu kosong. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Jadi walaupun rumah kosong tetap kita ucap salam, Assalamualaikum. Bahkan ada ulama yang mengajarkan Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Nah, seperti itu. Masuk rumah dengan salam membawa berkah Allah di dalamnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ini pentingnya kita ucapkan salam. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kalau kita masuk rumah ucapkan salam, salawat, dan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Maka ini akan mendatangkan keberkahan rizki. Ketika sahabat mengadukan kefakirannya, maka beliau ajarkan amalan masuk rumah. Akhirnya rizkinya melimpah, dirinya, keluarganya, bahkan tetangganya. Asbab daripada istiqomah melakukan amal ini, yaitu salam, selawat, dan Al-Ikhlas 3 kali saat masuk rumah. Kemudian disunnahkan menjawab titipan salam seseorang dengan jawaban alaika wa alaihis salam. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, dan Imam Tirmidzi. Sofyan titip salam ke Hasan. Yang Sofyan nitipin salam ke Hasan lewat Salman. Maka ketika Salman ketemu Hasan, maka Hasan ada titipan salam dari Sofyan. Maka si Hasan jawab alaika wa alaihis salam. Nah, seperti itu. Kemudian dianjurkan memberi salam saat memasuki majelis dan saat meninggalkannya. Ini hadis riwayat Imam Tabrani dan Imam Baihaqi. Hendaklah memberi salam dengan suara keras sehingga cukup terdengar. Ya, tapi jangan teriak-teriak juga ya. Jawab yang bisa didengar oleh orang lain. Nabi SAW itu kalau mengucapkan salam dengan suara yang sedang, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lembut, supaya bisa terdengar dan juga tidak mengganggu orang. Menjawab salam adalah wajib, yaitu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disunnahkan bagi tuan rumah untuk mengantar tamunya yang akan pulang hingga ke pintu luar rumahnya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Jadi kalau kita ada tamu, kita antarkan sampai depan rumah kita. Mereka, apalagi kalau mereka mau naik kendaraan, butuh kendaraan, kita cek dulu, jangan-jangan sampai depan rumah belum dapat kendaraan, ataupun sudah dapat kendaraan tapi ada hal yang tidak diinginkan. Nah, seperti itu.
Ini juga termasuk tahiyyah, penghormatan kepada tamu. Kemudian jika Rasulullah SAW menyapa seseorang yang tidak diketahui namanya, maka beliau biasanya memanggil dengan sebutan wahai Ibnu Abdullah. Nah, ini boleh juga kita praktekkan. Oh, kita nggak kenal nama anak itu, maka kita ucapkan wahai Ibnu Abdullah. Kemudian aturan dalam mengucapkan salam. Jadi ada aturannya dalam mengucapkan salam, memberi salam. Yang kecil mengucapkan kepada yang besar. Kemudian yang berjalan kepada yang duduk. Yang sedikit mengucapkan kepada yang banyak. Yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki. Nah, hadis tentang mengucapkan salam, tata caranya. Hadisun Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu ar-rakibu 'ala al-mashi wal mashi 'ala al-qa'idi wal qalilu 'ala al-kathiri. Akhrajahul Bukhari. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berkendaraan harus memberi salam pada yang berjalan, dan yang berjalan memberi salam pada yang duduk, serta rombongan yang sedikit memberi salam pada yang banyak. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Nah, jadi ini adab dalam memberikan salam. Yang sedikit kepada yang banyak. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana adab kita dalam berjabat tangan. Nah, ini penting ya. Bagaimana kita berjabat tangan? Yang pertama, disunahkan berjabat tangan jika bertemu dengan saudara sesama muslim, dan juga berangkulan. Ya, disunahkan berjabat tangan jika bertemu dengan saudara sama muslim. Bahkan dalam hadis, tidaklah bertemu dua orang muslim kemudian berjabat tangan, ma min muslimaini yatasafahani, tidaklah dua orang muslim berjabat tangan kecuali Allah akan gugurkan dosa-dosanya, Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Jadi asbab berjabat tangan, dosa-dosa kita berguguran. Allah akan mengampuni dosa kedua orang muslim yang berjabat tangan sebelum tangan mereka terpisah. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Ahmad, dan Imam Abu Daud. Kemudian juga disunahkan juga berangkulan. Hadis riwayat Imam Tirmizi, para sahabat radhiyallahu anhu jika berjumpa mereka akan berjabat tangan, dan jika pulang dari perjalanan jauh mereka akan berpelukan. Masya Allah, saking ada kerinduan sahabat dengan sahabat yang lainnya, mereka saling memberikan perhatian yang luar biasa. Walaupun tidak saudara kandung, tapi melebihi daripada seperti saudara kandung. Yang kedua, berjabat tangan dengan tangan kanan, bukan tangan kiri, kecuali uzur. Hadis riwayat Imam Hakim. Sunnah berjabat tangan sambil berdoa, yaghfirullahu lana walakum. Ya, ini sunnah jabat tangan sambil membaca doa tersebut. Kemudian yang keempat, laki-laki haram berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya. Begitu juga dengan sebaliknya. Bahkan dalam riwayat hadis,
lebih baik terkena besi panas daripada menyentuh tangan yang bukan mahram. Jika berjabat tangan, Rasulullah SAW biasanya menunggu dilepas jabatan tangannya, bukan beliau yang lebih dulu melepaskan jabatan tangan. Nah, ini jadi kebiasaan Rasulullah seperti itu, menunggu. Tidak jadi sepertinya orang itu betul-betul dibesarkan hatinya, dibahagiakan, tidak diremehkan, tidak dihina. Nah, seperti itu. Berjabat tangan tidak cukup dengan bersentuhan satu jari, tetapi disunnahkan saling memegang telapak tangan saudaranya dengan kuat. Hadis riwayat Imam Hakim. Ini jabat tangan ada 6 sunnahnya. Kemudian memasuki rumah orang lain, tidak boleh melihat isi dalam rumah orang lain tanpa seizinnya. Nah, ini Masya Allah penting ya, kita jangan sampai tidak izin. Akan dianjurkan untuk bagaimana kita memposisikan diri kita. Jadi tidak boleh melihat isi dalam rumah orang lain tanpa izin pemiliknya, karena isi dalam rumah orang itu adalah aurat. Kemudian Nabi SAW memerintahkan agar mencungkil mata orang yang mengintip rumah orang lain tanpa izin. Nah, ini bagi orang-orang yang celingak-celinguk, ini Masya Allah ancamannya sangat keras, dicungkil matanya. Idza dakhalal basar fala izna lahu. Nah, dalam satu riwayat hadis seperti itu, apabila pandangan mata sudah masuk maka tidak ada izin. Percuma izin, matanya udah jelalatan ngelihat isi rumah orang lain tanpa izin. Batas salam, jadi kalau kita mengucapkan salam itu 3 kali. Kalau sudah 3 kali ternyata tidak ada jawaban, maka disunahkan agar kembali. Assalamualaikum, tok tok tok, assalamualaikum, tok tok tok, assalamualaikum. Setiap jeda ada bacaan subhanallah 3 kali. Nah, itu biar ada jedanya. Nah, kalau sudah 3 kali nggak ada jawaban, kita berhusnuzon, berbaik sangka kepada orang yang di dalam, mungkin sedang sholat, mungkin sedang zikir, mungkin sedang ada keperluan. Nah, seperti itu husnuzon. Nah, kita kalau sudah 3 kali nggak ada jawaban, ya kembali. Kemudian itu hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Dianjurkan berdiri di sisi pintu. Nah, ini adabnya. Ini kita belajar kalau kita datang ke rumah orang, jangan diri di depan pintu, tapi berdirinya di sisi pintu ketika memberi salam atau meminta izin masuk rumah orang lain. Jangan di depan pintunya. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dan Imam Abu Dawud. Kenapa disuruh berdiri di sisi pintu? Khawatir kalau terbuka akan terlihat aurat tuan rumah. Nah, ini yang dijaga seperti itu. Kenapa kita buat adab? Jika ditanya oleh pemilik rumah siapa, maka mesti pendatang beritahu identitas dirinya dengan jelas. Jangan hanya menjawab dengan saya. Nah, ini harus jelas identitasnya, kita kasih tahu. Ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Imam Tirmizi dan Imam Nasai. Diharuskan meminta izin masuk ke tempat wanita pada 3 waktu. Kalau ada
maupun wanita siapa, wanita ibu, adik perempuan kita, saudara perempuan kita. Nah, ini kita harus, walaupun keluarga sendiri, anak kecil atau pembantu, maka 3 waktu tersebut harus minta izin. Kapan? Yaitu sebelum subuh, masa tidur siang di waktu setelah zuhur lah ya, kemudian setelah isya. Ini dari Al-Quran, ini adabnya di Quran surah An-Nur, bagaimana ada 3 waktu yang harus kita minta izin. Itu yang kita bisa pelajari tentang adab masuk rumah orang lain. Kemudian bagaimana kisah orang yang mengucapkan salam itu, yang menerima tamu. Dimana ada seorang perempuan yang mengadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu suaminya itu selalu mengundang orang-orang datang ke rumahnya dan menjamunya, sehingga tamu-tamu tersebut menyebabkan si istri jadi repot, merasa lelah. Tapi ia tidak menjawab apapun dari Rasulullah SAW tentang hal itu. Nah, jadi waktu itu seorang perempuan itu ngadu tentang suaminya. Setelah beberapa waktu Rasulullah SAW pergi ke rumah suami istri tersebut. Rasulullah SAW berkata kepada sang suami, "Sesungguhnya aku adalah tamu di rumahmu hari ini." Betapa bahagianya sang suami demi mendengar ucapan Rasulullah SAW tersebut. Maka dia segera menghampiri istrinya untuk mengabarkan bahwa tamu hari ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Si istri pun merasa bahagia karena kabar tersebut. Dia pun segera memasak makanan yang lezat dan nikmat. Dia melakukan hal tersebut dengan penuh rasa bahagia di dalam hatinya. Ketika Rasulullah SAW akan pergi dari rumah itu, beliau berkata kepada sang suami, "Qala lizzauji, 'indama akhruju min baitika, da' zaujataka." Jadi Rasulullah SAW bersabda kepada sang suami, "Ketika aku akan keluar nanti dari rumahmu, panggil istrimu dan perintahkan dia untuk melihat ke pintu tempat aku keluar. Tanzuru ilal babil ladzi akhruju minhu." Maka sang istri melihat Rasulullah SAW keluar dari rumahnya diikuti oleh binatang-binatang melata, kalajengking, dan berbagai binatang yang berbahaya lainnya. Mungkin ular juga. Di belakang Rasulullah SAW, terkejutlah sang istri dengan apa yang dilihat di depannya. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Beginilah yang terjadi setiap kali tamu keluar dari rumahmu. Hakadha daiman 'indama yakhruju ad-duyuf min baitika." Yakhruju, maka keluarlah segala bala, kullul bala, bahaya, wad-darar, wad-dawab, dan segala binatang, min manzilika, binatang yang membahayakan dari rumahmu. Maka inilah hikmah memuliakan tamu dan tidak berkeluh kesah karena kedatangannya. Jadi rumah yang banyak dikunjungi tamu adalah rumah yang dicintai Allah, sehingga begitu indah rumah yang selalu terbuka untuk anak kecil atau orang dewasa. Rumah yang dalamnya turun rahmat dan berbagai keberkahan dari langit. Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu biqaumin khairan ahda lahum hadiyatan." Jika Allah menginginkan kebaikan terhadap satu kaum, maka Allah akan memberikan hadiah pada mereka. Para sahabat bertanya, "Hadiah apakah itu ya Rasulullah?" Qala ad-daif yanzilu birizqihi. Jadi tamu itu adalah hadiah dari Allah.
Karena dengan datangnya tamu akan menyebabkan turunnya rizki. Yanzilu birizkihi wa yartahilu bizunubi ahlil baiti, dan akan menghapus dosa-dosa penghuni rumah. Masya Allah, begitu dahsyatnya ya keberkahan tamu. Bahkan dalam riwayat hadis yang lain dari Abu Syekh, dari Sayyidina Abu Darda, redaksi hadisnya, ad-dhaifu ya'ti birizkihi wa yartahilu bizunubil qaumi yumahhisu anhum zunubahum. Jadi kita bersyukur kalau ada tamu datang. Kita bagaimana bisa belajar menerima tamu, dan juga bagaimana adabnya kalau kita bertamu. Yang pertama, jangan sekali-kali menyusahkan tamu. Ya, berarti kita persiapkan bagaimana kalau tamu itu kalau kita bertamu kan bagaimana merasakan jadi tamu. Segan, mau buang air kecil, mau makan, segala keperluan. Tapi kalau yang tuan rumahnya sudah mempersiapkan, jadi nggak susah tamu itu. Betul. Kemudian yang kedua, jangan sampai menunggu tamu datang. Jangan sampai menunggu tamu datang. Sebaiknya memasak makanan, kemudian mengundang orang datang makan bersama. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, jadi kita betul-betul mempersiapkan. Sebelum tamu datang sudah masak. Nah, kalau kita sudah masak, kalau usahakan sunnahnya malah mengundang. Sayyidina Ali kalau nggak ada tamu di rumahnya itu sedih. Sedihnya, dosa apa ya Allah sehingga engkau tidak datangkan tamu ke rumahku. Nabi Ibrahim alaihissalam itu amalannya suka memberi makan kepada tamu-tamu. Kalau nggak ada tamu, beliau mengundang tamu. Ini amalan-amalan orang-orang kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hak tamu untuk dilayani adalah 3 hari. Nah, jangan sekali-kali menyusahkan tamu. Tadi ya. Nah, kalau kita jadi tamu, hak kita jadi tamu itu 3 hari. Yang wajib dihormati dan dilayani sebaik-baiknya. Lebih daripada 3 hari, pelayanan tuan rumah dianggap sedekah. Makanya jadi tamu ya harus sadar diri juga. Jangan udah 3 hari masih di situ aja. Nah, kasihan tuan rumahnya, karena tuan rumahnya masih banyak keperluan. Jadi banyak persiapan, akhirnya persiapan buat anaknya, istrinya, atau suaminya, bahkan nanti mikirin tamu juga. Seperti itu. Kemudian tuan rumah disunahkan mengantar tamu yang akan pulang sampai ke pintu luar. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Tuan rumah disunahkan menemani tamu makan. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Menemani tamu makan ini adalah sebuah tahiyyah, penghormatan. Bahkan dalam kisah sahabat itu, yang sahabat sampai turun ayat isar, itu asbab menjamu tamu. Tuan rumahnya tidak makan, berpura-pura makan demi tamunya ini bisa makan. Masya Allah, ini dahsyat ini sifat isar. Kemudian kalau kita bertamu, nah ini sekarang kita bagaimana kita bertamu, makanlah apa yang dihidangkan oleh tuan rumah. Jangan meminta sesuatu yang tidak dihidangkan. Hadis riwayat Imam Abi Ya'la. Nah, ini kita jadi tamu ya harus
tahu diri. Jangan mentang-mentang tuan rumahnya orang yang punya banyak uang, orang kaya, disindir-sindir. Waduh, kayaknya nih siang-siang gini enaknya makan ayam bakar nih, sate. Ini namanya jadi tamu yang tidak tahu diri. Kemudian jika akan berpuasa sunnah sedangkan kita menginap, hendaknya tamu lebih dulu minta izin tuan rumah. Ya, jadi kita izin kepada tuan rumah untuk memberitahu mau puasa, karena tuan rumah jadi tahu, oh berarti harus mempersiapkan sahur dan buka puasa, berarti siang tidak perlu disiapkan lagi. Ya, hadis daripada Imam Sayyidina Ibnu Adi. Kemudian apabila bertamu dan dihidangkan makanan, sebaiknya tamu berbuka, asalkan bukan puasa wajib. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Nah, ini kita kalau namu dalam kondisi lagi puasa sunnah dihidangkan, ya kita batalkan, kecuali kalau memang puasanya qadha, ya puasa qadha wajib. Nah ini nggak apa-apa, kita teruskan, harus jaga. Tamu dianjurkan tidak mengimami jamaah sholat orang tempatan. Nah ini kalau kita bertamu datang ke masjid, kita sebagai tamu ya posisi kita jangan berharap mau jadi imam. Kenapa? Karena kita tidak tahu kondisi kebiasaan di satu wilayah, satu lingkungan itu. Kalau subuh apakah di situ pakai kunut atau enggak kebiasaannya. Kemudian Nabi sholat wiridnya, zikirnya tuh jahar apa sir, dinyaringkan atau di suara yang lirih. Nah, itu kan kita harus jadi belum tahu kalau sebagai tamu, tapi kalau sudah orang tempatan sudah cocok dengan jamaahnya. Nah, zikir-zikirnya juga pasti kalau tamu itu akhirnya jadi kikuk gitu, karena belum tahu kondisi. Kemudian menghadiri undangan. Ya, tadi tentang tamu ya, masih tadi hadis yang tentang batasan maksimal bertamu, ad-diyafatu salasatu ayyamin. Bertamu itu maksimalnya selama 3 hari. Wa jaizatuhu yaumun wa lailatun. Hadiah untuknya orang yang bertamu adalah sehari semalam. Jadi boleh nambah sehari lagi. Jadi tuan rumah jadi sedekah terhitungnya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamu. Jadi agama Islam ini iman itu akan dibuktikan dengan amal. Nah, makanya memuliakan tamu itu adalah amal pembuktian iman, salah satunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Dalam riwayat lain aw liyasmut. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik atau diam. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Itu tadi tentang tamu. Nah, sekarang bagaimana menghadiri undangan? Wajib menghadiri undangan jika diundang. Nah, ini ada hak 6 hak muslim kepada muslim yang lainnya ya. Jadi kalau diundang, idza da'aka fa'ajibhu, kalau kamu diundang maka hadir, maksudnya begitu. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Ahmad.
Sebaliknya jangan mendatangi satu undangan resmi jika memang tidak diundang. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Kemudian jika datang dua undangan, maka hadirilah yang terdekat tempatnya dengan pintu rumah kita. Jadi tetangga paling dekat kita datangi. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ahmad. Boleh menghadiri undangan dengan membawa teman. Nah, kita mau hadir kondangan nih, sedangkan kita lagi kuliah, maka boleh ngajak teman kuliah kita, atau kita kontrakan. Nah, teman kita satu kontrakan ada 3. Nah, boleh kita ajak teman kita salah satunya untuk menemani kita, dan itu pun walaupun teman itu tidak diundang, tapi tetap kita harus kasih tahu sama tuan rumah ya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Abu Daud dan Imam Baihaqi. Jadi kita tetap kasih tahu ketika kita sampai, oh ini saya ngajak teman nih. Kemudian sebaiknya jangan menghadiri undangan orang fasik, dan haram menghadiri undangan yang acaranya penuh dengan kemaksiatan. Hadis riwayat Imam Tabrani dan Imam Baihaqi. Ada acara kondangan, ternyata kondangannya di situ ada acara orkes dangdut, masya Allah. Ini mendingan kita kondangannya diakhirkan setelah acara selesai. Nah, itu baru kita datang. Jadi tidak ada acara yang bermaksiat. Ini hadis riwayat Imam Tabrani dan Imam Baihaqi. Alhamdulillah, semoga apa yang sama-sama kita simak ini memberikan pencerahan buat kita, dan kita semakin membuktikan iman kita dalam bentuk aplikasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika kita menebarkan keindahan Islam berupa salam, kemudian menerima tamu, menjadi tamu, menghadiri undangan. Nah, ini sangat-sangat penting kita buktikan sebagai muslim yang sejati. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan dan menyampaikan. Syukran ala ihtimamikum. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.